Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar semuanya? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Ini ada tepung terigu. Aku gunakan tepung terigu yang pro tinggi. Dan juga aku pakai 80 gram butter. Boleh digantikan dengan margarin. Kira-kira aku mau buat apa ya? Ini aku mau buat bolen pisang ya. Bolen pisangnya yang enak banget. Oke. Ini juga ada minyak. Minyaknya nanti aja dimasukkan. Jadi ini tepung terigunya dan juga butternya. Aku aduk dulu, nanti baru dimasukin minyak makannya. Ini namanya adonan minyak ya, atau oily dough. Ini untuk minyaknya 5 ml atau 5 gram minyak makan. Jangan pakai minyak jelantah atau minyak yang bekas kita goreng ikan ya. Nanti jadinya bukan bolen pisang, jadi bolen ikan. Oke, jadi ini kenapa kita pakai minyak? Supaya dia moistnya itu lebih tahan lama. Oke, ini aku pakai tangan ya. Karena tangannya udah dicuci, jadi jangan ragu. Kalau nggak higienis, kalau kalian mau buat sendiri, nggak masalah, kalian boleh pakai plastik ya. Tergantung siapa yang buat itu aja. Yang penting yang diambil sisi positifnya aja. Nah, kira-kira adonannya setelah diadon, dia akan seperti ini. Ini kita biarkan. Tapi sebelum dibiarkan, kita bagi-bagi dulu menjadi 7 bagian. Dengan berat dari total adonan dibagi aja 7 ya. Kemudian 60 gram gula halus dan 200 gram tepung terigu. 80 gram butter, sejumput garam, boleh dibilang sekitar 1 gram ya. Kemudian ada susu cair. Kalau nggak mau pakai susu cair, boleh digantikan dengan air. Banyaknya itu jangan ikutin sepenuhnya dengan resepnya. Tergantung tepung yang kita pakai. Jadi antara 75 sampai 90 ml. Kalau adonannya ini terlalu lembek, itu nantinya juga akan sulit ya untuk dibentuk. Jadi sebaiknya untuk ukuran airnya itu jangan sampai terlalu banyak. Perhatikan jenis tepung yang kita pakai. Tepung yang pro tinggi itu akan lebih banyak menyerap air dibandingkan dengan yang pro sedang. Atau tepung yang lama dibandingkan dengan tepung yang baru, itu penyerapan airnya juga beda. Yang lama biasanya sih akan lebih banyak menyerap air ya. Jadi kalau misalnya mau dibuat yang premium, cairannya dipakai susu cair. Kalau mau dibuat yang ekonomis, gantikan saja dengan menggunakan air dan margarin. Jadi nggak usah pakai butter. Kalau untuk mengakalinya, supaya aromanya lebih berkelas ya, itu bisa pakai Boss atau dia substitusi dari butter ya. Aromanya itu butter, tapi dia sebenarnya bukan butter. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan butter. Itu bisa dimix dengan margarin. Nah, untuk adonan air itu, kira-kira seperti ini, kita bisa pakai tangan untuk uleni saja. Tidak perlu diuleni sampai dia elastis atau kalis elastis seperti membuat roti. Itu tidak perlu. Cukup sampai dia kalis dan tidak lengket di tangan aja. Oke, seperti ini. Jangan lupa tangannya sudah dicuci. Dan buat yang suka komen kalau pakai tangan kurang higienis, kalau mau buat, boleh kalian gunakan sarung tangan ya. Kembali lagi, ambil sisi positif yang aku sharekan. Dan jangan dilihat dari yang negatif. Padahal yang negatif itu hanya di pikiran kita sendiri, oke?
Oke, yang ini sudah selesai. Ini juga sama. Adonan akan aku bagi menjadi 7 bagian dengan kita timbang dulu total adonannya. Karena tadi kan air yang kita pakai itu beda-beda ya. Jadi dari adonan yang sudah selesai ini ditimbang saja berapa total adonan lalu dibagi 7 bagian sama seperti adonan minyak yang sebelumnya kita bagi menjadi 7. Oke, kira-kira kelembapan dari adonannya itu seperti ini. Jangan ditambahin lagi air karena itu akan mempersulit kerja kita nanti saat kita membentuknya. Cukup sampai seperti ini aja. Jadi jangan ada istilah tanggung susunya, tinggal sedikit dimasukin. Jangan ya, jadi seperti ini. Di adonan ini sangat mempengaruhi kemudahan dari kita membentuk nanti. Setelah itu ditutup dengan kain dan kita istirahatkan selama 30 menit. Untuk pisangnya kali ini aku pakai pisang barangan. Pilihnya jangan yang terlalu mateng, tapi yang masih ada hijau-hijaunya seperti ini. Dan kalau nggak ada pisang barangan, bisa gunakan pisang raja, pisang ambon, pisang lilin, atau pisang uli ya. Lain daerah, lain sebutannya. Dan sekarang akan aku siapkan bahan-bahan isiannya. Selanjutnya aku kasih dengan keju. Tapi karena di rumah ini yang doyan keju nggak begitu. Jadi ini potongan kejunya ini aku buat super kecil ya, super tipis. Kalau enggak seperti ini aja udah boleh, tapi ini aku bagi lagi menjadi lebih kecil. Tergantung ya, kalau misalnya doyan keju, dibuat aja yang lebih tebalan ya, oke. Aku lanjutkan lagi. Jadi sama dengan yang keju tadi, kita juga potong coklatnya. Lalu dijepit seperti ini. Untuk coklatnya bisa dipakai yang dark chocolate compound, bisa pakai milk chocolate compound yang warnanya lebih muda ya warnanya, atau mau dipakai meses juga bisa. Oke, ini sudah. Sekarang lanjut lagi ke adonan yang tadi sudah didiamkan selama 30 menit. Oke, ini mejanya juga udah aku bersihkan. Sekarang kita masukkan adonan minyaknya ke adonan airnya, kemudian dibungkus lipat amplop seperti ini. Bukan lipat amplop ya, dilipat dua, kemudian dipipihkan dan digilas memanjang. Pelan-pelan dan jangan terlalu kuat. Kemudian dilipat 2 lagi, lalu digilas lagi. Ini yang akan membuat lapisan dari bolennya itu berlapis-lapis ya. Pelan-pelan aja, karena kalau terlalu kuat nanti akan terkelupas. Tapi sebenarnya indikasinya kalau misalnya ada adonan yang terkelupas, itu berarti gilasan kita udah benar ya. Nah, seperti ini digilas. Jangan terlalu banyak juga digilas. Karena nanti kalau terlalu banyak digilas, kemungkinan terkelupasnya adonan minyaknya itu lebih besar. Kemudian ini digulung. Ini juga akan kita diamkan lagi sebelum diproses. Didiamkan bisa ditinggalkan 1 jam. Kalau misalnya ada yang enggak sempat, bisa didiamkan selama 1 malam di chiller. Kemudian dilanjutkan lagi besoknya atau lusanya. Yang penting disimpan di wadah yang tertutup. Sambil dilihat ya gilasannya itu. Nah, seperti ini. Kan kelihatan ya ada bagian yang terkelupas. Jadi menggilasnya jangan nafsu. Jangan terlalu nafsu, pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Oke, pelan-pelan saja. Sedikit lebih dilebarin. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah gulungan yang terakhir.
yang akan kita diamkan sebelum diproses selanjutnya. Oke, kalau mau didiamkan di dalam chiller, misalnya mau dibagi 2 hari kerja ya. 1 hari disiapkan kulitnya, besoknya tinggal dibuat bolennya, itu bisa ya. Tapi kalau disimpan di chiller, nanti dikeluarkan, ditowing aja, didiamkan dulu di suhu ruang supaya adonannya kembali lembek. Jadi bisa dibentuk. Ini semua sudah jadi, tutup dulu, nanti baru dibentuk supaya lebih lentur. Oke, setelah kurang lebih 1 jam ini sudah bisa diproses. Jadi ini dibagi 2, kemudian dipipikan. Menggunakan plastik seperti ini itu supaya adonannya tidak lengket di meja ya. Kemudian ini digilas. Gilasnya pelan-pelan saja, jangan terlalu kuat, dan usahakan menggilas di bagian tengahnya itu jangan sama tipis dengan adonan yang di pinggirnya, karena itu yang akan menyebabkan bolen itu tidak berlapis. Dan juga terlalu tipis di bagian tengahnya. Jadi sebaiknya digilas bagian tengah itu lebih tebal dibandingkan dengan pinggir-pinggirnya. Oke, ini adalah percobaanku yang kedua. Kelihatan ya perbedaan, yang pertama gilasan pertama dan ini adalah gilasan yang kedua. Ini bagian tengah yang aku tandai, aku lingkari, itu kelihatan lebih tebal. Jadi yang lebih tebal itu yang nanti saat panggang dia akan terbuka dan terbentuklah lapisan
yang berlapis-lapis. Kalau digilas rata itu tidak akan ada lapisannya. Nanti akan aku tunjukkan di akhir video. Jadi aku udah coba membuat bolen pisang ini sampai 3 kali. Dari adonan yang terlalu kering, dari adonan yang digilas rata, adonan yang digilas tebal di tengah, itu semua hasilnya berbeda. So, pastikan ikutin video aku, di akhir nanti akan aku tunjukkan perbedaan dari masing-masing adonan saat membuat bolen pisang. Jadi ini sebaiknya dialas dengan plastik ya, supaya dia tidak lengket. Oke, pelan-pelan saja. Dan untuk membuat bolen ini sebenarnya tricky banget ya menurut aku. Tapi nggak apa-apa, dari beberapa kali coba kita akan pintar sendirinya. Kalau nggak coba kita nggak akan pintar, oke? Jadi kalau misalnya dibuat dari pertama gagal, jangan putus asa, coba lagi dan cari tahu masalahnya di mana, dan kita ulangi lagi sampai kita berhasil. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi jangan takut kepada kegagalan. Oke, ini mau panggang, dioles dengan 1 butir telur, diberikan sedikit minyak supaya nanti lebih glossy. Oke, untuk minyaknya, untuk 1 butir telur ini minyaknya kira-kira 1 sendok makan sudah cukup. Oke, diaduk aja seperti biasa, seperti kita memoles roti atau memoles nastar, sama ya. Ini telurnya, untuk bahan olesannya bisa disaring supaya tidak ada gumpalan-gumpalan putih telur yang tidak tercampur rata. Biasanya penyakitnya di situ ya. Masalahnya di situ, putih telurnya itu suka menggumpal. Kalau kuning telurnya itu kurang kuning, bisa ditambahkan pewarna kuning. Kembali lagi, kita mau pakai pewarna atau yang natural saja. Nah, yang ini aku mau saring dulu. Oke, aku buang dulu yang putih telurnya. Setelah itu dipoleskan ke bolennya. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan. Untuk besarnya suhu di oven itu tergantung oven kita masing-masing ya. Jadi di resep biasanya hanya panduan, karena di resep itu adalah suhu dari oven yang dipakai oleh yang sharekan resep. Jadi ada beberapa macam oven itu yang suhunya itu bakal lebih panas ya dibandingkan dengan oven yang lainnya, atau oven yang mereknya sama, tipenya sama, itu juga bisa beda. Jadi tergantung oven yang tiap hari dipakai dengan oven yang tidak tiap hari dipakai juga akan mengeluarkan suhu panas yang berbeda. Jadi kenali oven yang kita pakai ya. Jadi kalau misalnya suhu oven kita lebih tinggi, maka dari resep itu bisa kita pakai suhu yang lebih rendah. Dan juga kalau misalnya ada resep yang apinya api atas bawah dari awal, itu juga dikenali dulu oven kita. Jadi biasanya kita akan tahu ya kalau kita sering manggang atau sering kita gunakan ovennya. Untuk bagian atasnya bisa diberikan parutan keju ataupun meses, tergantung. Mau keju campur meses, mau meses saja, mau keju saja, mau keju meses, ya terserah saja. Sesuaikan dengan selera. Oke, satu resep yang aku sharekan itu dapatnya 14 piece seperti ini. Jangan lupa di subscribe dan juga diklik tombol loncengnya supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalaman. Tara, inilah dia hasilnya. Ini yang digilas, bagian tengahnya itu lebih tebal dibandingkan adonan yang di pinggir-pinggirnya.
Jadi di bagian tengahnya itu terbentuk lapis-lapis seperti ini. Oke, dan ada lagi. Kalau yang ini hasilnya dari adonan yang terlalu kering. Terbentuk memang lapis-lapisnya, tapi kelihatan dia nggak moist karena terlalu kering adonan airnya. Jadi sangat berbeda. Lihat ya, lebih kaku ya. Nah, kalau yang ini yang adonannya pas tadi. Seperti itu. Beda ya, yang moist dengan yang adonannya terlalu kering. Ini yang terlalu kering. Jadi lebih condong, lebih mirip ke bakpia. Jadi seperti itu. Jadi kandungan air itu pengaruh besar. Dan ini lapisnya memang terbentuk ya, memang terbentuk. Oke, ada lagi yang gagal. Nah, yang seperti ini yang adonannya rata semua, jadi tidak terbentuk lapisan-lapisan yang ada di polen yang seperti biasanya. Oke, thank you ya udah ikutin video ini dari awal sampai akhirnya. Tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching, see you, bye bye.